Di mana alamatmu? Nanti pada suatu saat, setelah engkau cukup usia, engkau akan mengerti bahwa kesabaranmu yang selama ini engkau simpan dan engkau rawat bukan berarti menyerah kalah. Termasuk kebaikan hatimu, bukan kelemahan dirimu. Juga sikap berdiam diri tidak banyak komentar adalah bukan sifat negatif, melainkan sebagai bukti kecerdasan dirimu. Hanya saja, wahai kekasihku, di samping segala kebaikanmu dan sikap luhurmu itu, terpaksa aku berterus terang kepadamu bahwa aku sangat sakit sekali karena ternyata engkau telah memilih orang lain. Sementara aku sampai detik terakhir, aku masih menunggu kehadiranmu. Tidak ada yang dapat aku lakukan untuk meringankan rasa sakitku. Hanya kuabaikan saja. Barangkali nanti juga akan sembuh dengan sendirinya. Kemudian aku juga mendengar kata seorang temanmu bahwa engkau akan menikah dengan lelaki pilihan ibumu. Mendengar berita itu aku ikut bergembira. Semoga engkau bahagia. Hanya saja menikah itu, wahai kekasihku, bukan hanya sebatas pada keyakinanmu sebagai sunnah kehidupan saja, melainkan yang penting cintailah suamimu dengan sebenar-benarnya. Tetapi juga jangan berlebihan, akhirnya menjadi kecemburuan yang membabi buta. Jangan terlalu bodoh melarang suamimu beramah tamah dengan orang lain. Jangan terlalu dungu melarang suamimu berbincang-bincang dengan orang lain. Jangan terlalu tolol melarang suamimu berkenalan dengan orang lain. Kalau memang suamimu benar-benar mencintaimu, dia akan mencegah dirinya sendiri tanpa harus engkau larang. Cinta yang sejati itu, wahai kekasihku, seperti cinta yang kupersembahkan kepadamu. Tidak akan membunuh jiwaku, tidak akan membantai rasaku, serta tidak mungkin melukai hatiku. Cinta yang sejati itu sesungguhnya adalah kekuatan diriku yang dapat membuat realitas menjadi lebih indah daripada angan-angan dan khayalan. Aku tidak menyalahkan dirimu, wahai kekasihku. Karena andaikan memang engkau benar-benar mencintaiku, pasti engkau tidak akan sampai hati menyakiti diriku. Sejak dahulu aku tidak pernah merasakan hatiku sekeras ini. Juga tidak pernah aku berbuat jahat kepada siapapun. Hanya saja, sekarang aku merasa kurang nyaman menjalani kehidupan sehari-hari selama ini. Mungkin karena terlalu lelah menghadapi pertempuran kehidupan setiap saat dan terlalu banyaknya praduga yang datang bertubi-tubi. Berbahagialah, wahai kekasihku. Selama ini hatimu selalu menelan kepahitan, tetapi wajahmu tetap ceria dan bibirmu selalu tersenyum. Aku tahu lelaki yang nanti akan menjadi suamimu itu bukan pilihanmu, tetapi pilihan ibumu. Terlalu mulia engkau bila betul-betul ingin membahagiakan ibumu. Sesungguhnya aku merasa kehilangan banyak teman dan sahabat, bukan hanya dirimu, wahai kekasihku. Rasa kehilanganku terhadap mereka bukan karena mereka sudah mati, tetapi sifat-sifat baik mereka yang menyebabkan aku sangat hormat telah berubah.
Setelah aku banyak belajar dari kehidupan ini, ternyata tidak ada seorang pun yang dapat mengurangi penderitaan hatiku. Sehingga sebaliknya, tidak aku berikan kesempatan kepada siapapun untuk mengurangi kebahagiaan hatiku. Kemudian yang paling penting, engkau bahagia, wahai kekasihku, sekalipun bukan aku yang mendampingi hidupmu. Sekalipun di setiap penghujung malam, aku selalu jatuh tersungkur. Namun demikian itulah kehidupanku yang harus aku jalani sebagai ketentuan Tuhan. Aku harus terus berjuang bagaimana caranya supaya hatiku selalu damai. Sementara ini aku hanya ingin membuktikan kepadamu bahwa aku memang benar-benar mencintaimu, sehingga aku siap mengalah dalam hal apapun demi membahagiakan diri. Sekalipun aku harus menanggung pedihnya hati ini, kehilangan orang yang sangat aku cintai. Semakin banyak aku bicara, semakin menganga luka di hati. Untuk itu mulutku kubatasi saja, atau lebih baik diam. Senyuman gunanya untuk menyelesaikan masalah, atau paling tidak untuk melokalisir masalah. Adapun diam adalah untuk menghindar tidak membuat masalah, atau paling tidak mengabaikan masalah. Ketika ketulusan cintaku kepadamu ternyata engkau abaikan, insya Allah aku tidak merasa kecewa sekalipun. Bila aku kecewa, berarti cintaku tidak tulus. Aku doakan semoga engkau bahagia. Hanya saja yang aku khawatirkan adalah kekecewaan yang mungkin akan muncul dalam dirimu sendiri. Sibuk mencari batu kali, berlian dalam genggaman, engkau lepaskan. Aku sekarang sedang dalam keadaan benar-benar sendiri dan kesepian yang sangat sunyi, sehingga tidak aku temukan seorang teman pun yang dapat kuberitahukan bahwa aku sekarang tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Memang akhirnya temanku yang paling setia adalah diam. Selama ini tidak pernah mengkhianati diriku. Ketika aku masih sering menegurmu dan menyapamu, itu artinya aku sangat memperhatikan dirimu. Tetapi ketika aku diam tidak berkata-kata, maka itu pertanda aku permisi ingin mengundurkan diri. Sementara ini aku lebih memilih menggunakan bahasa sindiran, isyarat, dan kode-kode saja, tidak perlu membocorkan rahasia. Terkadang selagi masih berupa mendung, ternyata dapat terlihat lebih indah daripada sudah menjadi hujan. Orang yang selalu diam, wahai kekasihku, tidak pasti dalam keadaan yang baik-baik saja. Boleh jadi karena rasa sakit yang bertubi-tubi sehingga menghilang kemampuan untuk berbicara. Sekalipun memang aku meyakini bahwa pilihan akal itu umumnya lebih mendekati ketepatan yang berakurasi tinggi, hanya saja sangat sulit menghindari segala sesuatu yang sudah menjadi pilihan hati. Setelah itu aku sudah tidak lagi punya kontak person dengan dirimu. Paling tidak mendengar berita dari orang lain bahwa engkau punya anak satu, bahwa engkau baru beli rumah, bahwa suamimu meninggal dunia, dan seterusnya. Sehari-hari aku hanya menggeluti bisnis peninggalan orang tua bapak. Tidak pernah terpikir ingin berumah tangga, bahkan mungkin dengan sengaja aku abaikan. Di siang hari yang panas terik pada pertengahan bulan Juli,
Tenggorokan terasa kering, rasa haus tidak kepalang tanggung. Akhirnya, mobil kupinggirkan di depan warung yang jualan kelapa muda. Aku sangat terkejut, hampir tidak percaya. Perempuan yang berjualan kelapa muda di pinggir jalan itu adalah perempuan yang aku tangisi setiap malam. Dia pun terbengong melihatku dengan mata melongo, tanpa keluar kata sapaan sepatah pun. Dengan mulut terenganga tidak bersuara, sampai golok yang sedang digenggam untuk mengupas kelapa muda itu terjatuh tanpa sadar. Anak perempuan kecil keluar dari balik pagar, memungut golok yang terjatuh di lantai, lalu diserahkan kepadamu. Kang Mas, engkau mencoba menyapaku dengan suara parau seperti berat yang dipaksakan. Ya, aku, jawabku singkat. Lalu aku masuk ke dalam dan duduk di atas bala yang terbuat dari pelupuh bambu. Sambil ku elus kepala anak perempuan kecil yang memungut golok dari lantai tadi. Kutanya, "Ini anakmu yang pertama?" Engkau tidak menjawab pertanyaanku, hanya menunduk, memandangi lantai tanah warungmu. Sambil kupegangi tangan anakmu dan kutanya, "Namanya siapa?" Anakmu tidak menjawab, malah lari keluar dari warung. Setelah kunikmati air kelapa muda dan rasa dahaga telah hilang, tanpa ada pembicaraan panjang lebar karena engkau hanya diam membisu, akhirnya aku berjanji kepadamu, besok aku akan datang lagi. Engkau hanya mengangguk, tanda setuju. Lalu pada keesokan harinya aku datang pada waktu yang sama, tetapi warung kelapa muda tutup. Kutanya tetangga kanan dan kiri, ternyata tidak ada yang tahu di mana alamat. Indramayu 24 Juni 2021, Abdul Syakur Yasin.